الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dirahmati Allah, marilah kita tak hentinya untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, mengantarkan kita untuk senantiasa bisa hadir untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan perintah Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang setia, dan orang-orang yang senantiasa mendakwakan agamanya sampai datangnya hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun tema kita pada pagi hari ini adalah andai ini adalah sujud dan Ramadan terakhirku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu karena kemuliaannya, sehingga Ramadan menjadi idola bagi orang-orang yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai pun bisa kita membandingkan bahwa Ramadan dengan orang-orang yang akan melangsungkan akad pernikahan, hari demi hari akan berlalu sembari menyiapkan segala sesuatu kebutuhannya. Semakin dekat hari pernikahannya, semakin berdebar-debar hatinya, gemetar hatinya. Kalau Pak Daniel tuh kapanlah, ya. Begitu orang-orang yang mau menikah, dan begitu juga orang tua yang mau menikahkan anaknya, dia jauh-jauh hari sudah menyiapkan bekal agar nanti pada datang waktunya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kekurangan ini, kekurangan itu. Begitulah kira-kiranya. Dan juga kalau seandainya kita bisa membandingkan seperti kita pergi dengan memakai kendaraan pesawat terbang, bahwa kita adalah pesawat yang akan terbang yang terakhir, tentu kita akan terjadi
ada rasa senang, ada rasa takut, ajak nak berangkat, bisa ndak sampai ini ke tujuan, apa jatuh ke pesawat ini, macam-macam kita. Tentu orang-orang yang akan berangkat itu membutuhkan persiapan-persiapan untuk keberangkatan mereka, walaupun sejenak waktu yang ia lalui. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga dengan Ramadan sebentar lagi datang. Tadi malam banyak yang disampaikan SMS, WA dan sebagainya. Kapan nifsu Sa'ban? Itu yang ditanya. Ya. Nifsu Sa'ban itu Bapak Ibu adalah malam yang ke-15 pada bulan Sa'ban. Nifsu Sa'ban. Jadi itu yang ditanya orang. Sebenarnya Bapak Ibu, nifsu Sa'ban itu tidak ada yang istimewa. Ya, tidak ada yang istimewa. Tapi saya baca-baca orang menyambut nifsu Sa'ban itu baca surat Yasin 3 kali. Ya, doa, minta ampun. Ada lagi dikirim SMS itu atau WA. Mohon maaf lahir batin. Nak kemana? Ya. Ya. Apa nak matilah. Nah ini macam-macam. Ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesinggungan, kezoliman, penganiayaan, kebohongan yang saya lakukan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Karena nak memasuki nifsu Sa'ban. Lebih padat nifsu Sa'ban daripada Ramadan. Ya, mengalahkan Ramadan. Keutamaan Ramadan. Keabdalan bulan suci Ramadan. Sehingga mereka mungkin barangkali hanya beribadah lebih fokus, lebih khusus pada malam nifsu Sa'ban. Sehingga pagi ini banyak yang ketiduran. Ya tak? Ketiduran tak datang. Kenapa? Nah, aku begadang semalaman. Ya, berdoa, solat di masjid atau solat di rumah, solat malam. Solat malam itu kan sunat hukum. Tapi solat subuh ini wajib hukumnya ini. Ya, banyak meninggalkan solat subuh dengan alasan tadi malam khusyuk dengan nifsu Sa'bannya. Ya, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, terutama surat Yasin dan lain sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu, nifsu Sa'ban atau tidak, yang penting bahwa Rasulullah SAW ya memang banyak di bulan Sa'ban ini melaksanakan ibadah puasa sunnah. Bukan kita di nifsu Sa'ban baik puasa sehari, tidak. Ya, Rasulullah ketika ditanya Aisyah istrinya bahwa Rasulullah itu ditemukan baik siang dia melaksanakan ibadah puasa sunat itu lebih banyak dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Bahkan juga di tengah malam ditemukan di ranjangnya tidak ada Rasulullah SAW, dicari ke rumah istri-istri juga tidak ada, ternyata Rasulullah sedang melaksanakan ibadah sholat. Jadi Bapak Ibu, ibadah sholat malam itu tidak hanya di waktu nifsu Sa'ban. Ya, ini kadang-kadang kekeliruan kita. Terlalu mengagung-agungkan nifsu Sa'ban. Memang ada dalilnya Bapak, hadisnya di malam nifsu Sa'ban itu ibadah itu memang agak dilipat gandakan pahalanya. Tapi bukan hanya beribadah semalam tu baik, berpuasa di hari yang ke-15 baik. Ya, ini kekeliruan kita. Ini yang harus kita benahi. Jadi Rasulullah SAW pada siang harinya
bahkan hampir seluruh hari di bulan Sya'ban itu dia mengerjakan ibadah puasa sunat. Kalau kita mungkin barangkali Bapak kalau tidak sanggup puasa Nabi Daud, puasa sehari kelang sehari, Senin Kamis, ditambah puasa Yaumil Bid. Nah, jangan kita ini tiap hari nak makan manjang di siang hari. Jadi kita contoh setidak-tidaknya Rasulullah kalau tidak puasa hampir full, tidak sefullnya bulan Ramadan, kita setidak-tidaknya puasa Yaumil Bid lah. Sekarang masuki hari ke-15. Dan setidak-tidaknya kita puasa Senin Kamis. Kenapa? Alasan Rasulullah yang pertama, ketika para sahabat dilihatnya sudah banyak beristirahat di bulan Sya'ban. Karena pada bulan Rajab mereka sudah terforsir untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, datang bulan Sya'ban, malas. Ya, malas. Bahkan pengertian dari Sya'ban itu adalah orang Arab waktu itu keluar mencari air, mengumpulkan air. Ya, mengumpulkan air. Untuk itu mari kita bersama-sama memang beribadah itu yang penting adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang terpenting itu beribadah itu kalau mau diterima oleh Allah, mau mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak ada mengagung-agungkan hanya pada malam ke-15 baik. Rasulullah di awal Sya'ban sampai di akhir Sya'ban mereka lebih banyak, lebih fokus karena para sahabat sudah banyak tidak melaksanakan ibadah puasa sunat. Jadi Rasulullah melihat keadaan sahabat waktu itu sudah lalai karena akan datang bulan yang lebih besar, yang lebih mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, Rasulullah melihat gejala itu, Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat lebih banyak beribadah pada bulan Sya'ban. Kemudian juga pada bulan Sya'ban ini kita juga tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari menjelang masuknya bulan Ramadan. Kalau kita ini tidak terbiasa melaksanakan ibadah puasa sunat. Tapi kalau kita biasa puasa sunatnya, tidak apa-apa. Walaupun besok nak puasa, hari ini puasa sunat, tidak apa-apa. Karena dia sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa sunat. Yang kedua, kenapa Rasulullah lebih banyak beribadah pada bulan Sya'ban ini? Menurut yang diyakini bahwa pada bulan Sya'ban akan diangkat amal-amal manusia itu, malaikat-malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan. Bahkan kata Rasulullah, saya amat senang ketika amal saya dilaporkan kepada Allah, saya sedang melaksanakan ibadah salat, ibadah puasa. Nah, sebenarnya Pak, menurut keterangan hadis itu tidak hanya pada bulan Sya'ban saja. Setiap Senin dan setiap Kamis itu malaikat langsung melapor kepada Allah, walaupun Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi senang. Atau mungkin saja Bapak, yang ketiga, ketika hari Senin kita berpuasa, hari Kamis kita berpuasa, malaikat maut datang kepada kita. Nah, ini Pak, harinya baik, waktunya baik. Tidak, walaupun harinya baik, uangnya tidak baik kelakuannya, perbuatannya. Malah semakin ranjing dia melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kebohongan, kezaliman kepada manusia. Untuk itu Bapak Ibu, ayo belajarlah untuk ikhlas kita melaksanakan ibadah puasa sunat
Sambil kita ini sebagai pemanasan, pelatihan menjelang datangnya masuk bulan Ramadan supaya tidak kaget. Kalau bahasa kami tidak takajui baru itu nanti. Jangan-jangan kita di puasa pertama lah mulai banyak engkau menyalahkan puasa pertama, puasa tua, ini memang enggak berat. Tapi kalau kita sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa di hari-hari sebelumnya, tidak takajui juga badan fisik itu. Biasa baik. Ya, biasa baik. Jadi memang berat. Makanya dilakukan persiapan. Persiapan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andaikan ini adalah Ramadan yang terakhir yang akan datang ini, Allahu a'lam bisawab tahun depan apakah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, ini Pak ya. Kalau berandai-andai. Walaupun kita bisa berandai-andai Bapak Ibu, berandai-andai datang malaikat maut kepada kita, walaupun hanya lewat mimpi, hai si fulan, bahwa engkau tahun depan tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan. Ya, berandai-andai ya. Pastilah mereka akan mempersiapkan dengan segala sesuatunya dengan baik. Ramadan yang akan dijalankan ini akan dilaksanakan dengan baik, memberdayakan akal pikiran kita bahwa ternyata kematian itu tidak bisa kita menentukan. Kita akan berusaha mengoptimalkan Ramadan yang akan datang ini dengan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, baik dengan ibadah puasa wajibnya maupun ibadah-ibadah sunat rangkaian-rangkaian yang lainnya. Dan begitu juga kepada Bapak Ibu, tidak hanya kepada ibu-ibu, kalau kita punya bayar masih punya utang puasa, jangan berdiam-diam baik. Kan 11 bulan dikasih tenggang rentang waktu ini. Tidak juga kita gawekan, memang keterlaluan, kelewatan batas kita ini. Ya, 11 bulan kita dikasih waktu. Nah, puasa tahun dulu banyak nunggak. Nah, banyak nunggak berarti punya utang. Ya. Kalau memang utang itu tidak bisa terbayar Bapak Ibu dengan menjalankan ibadah puasa, ya bayar dengan qada, itu dibayar dengan memberi makan berbuka orang yang berpuasa. Ya. Memberi makan orang yang berbuka puasa. Tapi ini tidak juga memberi makan orang yang berpuasa, tidak. Melaksanakan ibadah puasa qadanya juga tidak. Padahal badannya sehat walafiat. Banyak alasan. Kalau Pak Daniel banyak alasan. Ya, sakit malah. Aku kalau mulai puasa itu mulai perut aku tidak nyaman lagi. Ya, tidak nyaman lagi. Apa kena itu? Padahal puasa Ramadan itu datangnya sekali setahun, sebulan. Tapi kita ini namanya banyak manusia itu banyak rasan. Inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Ahzab dijelaskan, ketika orang-orang yang berada di dalam neraka itu kepinginnya keluar dari neraka, kemudian dia dikembalikan ke dalam neraka. Artinya Bapak, kalau kita bisa membandingkan kehidupan di dunia ini, orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan kemudian dia ditangkap, kemudian dia dipenjara, setiap tanggal 17 Agustus dia berharap adanya semacam remisi. Ya, semacam remisi. Apa itu remisi? Pengurangan tahanan kurungan. Itu yang diharapkan oleh orang-orang yang berada di dalam penjara setiap tanggal 17 Agustus. Nah, di dunia saja kita tidak kuat untuk ditahan dalam penjara, apalagi nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan kepada mereka, fazuqu azabal hariq, rasakan oleh kamu ya azab Allah
yang amat pedih. Nah, ini Pak, untuk itu kita di dunia ini mari kita bersama-sama memanfaatkan momen yang tepat ini menjelang Ramadan akan datang. Mari kita persiapkan diri kita baik lahir maupun batin sehingga Ramadan nanti datang kita bisa maksimal untuk melaksanakan ibadah yang ada di dalamnya. Jadi tidak ada lagi alasan-alasan. Sama dengan bapak-bapak kalau orang yang punya mobil akan melakukan perjalanan jauh, check in dulu ya, ke bengkel dulu, cek dulu apa yang kurang, oli kurang, minyak kurang, ini yang rusak, tidak diganti dulu supaya nanti dalam perjalanan tidak ada lagi hambatan, halangan-halangan. Nah baru berangkat karena tidak dicek tadi, nah mobilnya rusak, lah mogok tengah jalan, awak tidak cepat ini. Nah ini seperti ini kita bandingkan ketika kita betul-betul melakukan persiapan di bulan Sya'ban ini, insya Allah Ramadan yang akan datang ini tidak akan ada waktu yang tersia-sia dalam menghadapi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi di dalam ungkapan maqalah yang indah, tapi ada orang yang mengatakan ini adalah hadis, tapi setelah ditelusuri ini bukan hadis nih Pak. Yang malid dunya ka'annaka ta'isu abadah. Ya. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika tamutu ghadan. Dan beramallah kamu, beribadahlah kamu seolah-olah kamu mati besok. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam masalah ibadah jangan ditunda-tunda. Ibadah hari ini lewat Pak. Ibadah hari ini selesai, pembukuannya oleh malaikat, sudah digulung segala catatan amal kita hari ini dan dilaporkan kepada Allah. Jadi tidak ada istilah sholat kita lewat masa-masa yang lalu diqadha, ada diqadha sholat. Ya, di mana orang ada yang sholat numpang sholat, diikuti orang belakang. Ya, itu karena kita menunda-nunda. Kalau masalah akhirat jangan ditunda-tunda. Kalau dalam masalah dunia tidak ada terselesaikan hari ini, masih ada waktu besok. Tidak selesai besok, besok lagi. Dalam urusan dunia janganlah kita tergesa-gesa karena masih ada waktu berikutnya. Karena kita menganggap bahwa seakan-akan kita hidup di dunia ini selamanya. Tetapi dalam urusan akhirat tidak ada waktu penundaan-penundaan. Itulah namanya kematian. Jadi kalau seandainya orang-orang ahli kubur mengatakan, kalau seandainya sedetik pun waktu kesempatan diberikan kepada kami agar kami bisa menemukan Ramadan, pasti kami akan mengisi waktu yang sesaat itu kalau kami bisa dikembalikan hidup ke dunia ini. Tapi guna. Jadi masalah akhirat jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Tapi kita banyak nunda-nunda, masih muda, ya, masih muda, masih kuat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa gunakanlah Ramadan yang akan datang ini sebagai penggapaian kita untuk mengharap ampunan Allah. Ampunan Allah Pak, yang begitu besar Allah mengobral ya maghfirahnya kepada hamba-hambanya yang mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itulah Allah sudah mengatakan bahwa setiap malam Allah, sepertiga akhir malam Allah turun untuk menemui hamba-hambanya. Manalah hamba-hambaku ni yang minta ampun, tak ku kasih ampun. Mana nak minta rezeki, ku kasih rezeki. Ternyata mereka lebih banyaklah tidur daripada nak bangun. Nah ini. Mari kita bersama-sama kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya
untuk mendapatkan keampunan Allah. Jangan kita ini berhenti untuk meminta ampun akan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Semoga kesalahan-kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan selesai, kita akan mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini beribadah bukan nak bulan puasa baik. Setiap saat kita disuruh beribadah, apalagi dalam masalah akhirat, janganlah kita menunda-nunda ibadah kita. Mana tahu balik pengajian ni dah laju Pak Daniel. Ya. Kemudian baik ya. Karena namanya urusan akhirat tak ada yang bisa ditunda. Kalau seandainya manusia itu bisa mengajukan permohonan, ya Allah aku kaget baik, tetapi tidak bisa, kata Allah, pas sudah datang waktunya, ya tidak ada yang bisa memberhentikannya. Manusia tidak akan bisa untuk menundanya. Itu mari kita bersama-sama, waktu yang ada ini, waktu yang tersedia ini, mari kita berbenah agar kita bisa menjadi lebih baik. Semoga Ramadan yang akan datang ini lebih baik dari Ramadan yang sudah-sudah. Jangan semakin menurun, Pak. Jangan memikirkan masalah dunia baik. Ya. Ini harga barang naik galau naik galau. Enggak usah nak pikir itu gilo, Pak. Pikirkan juga dalam masalah akhirat kita dan usia kita yang sudah lama hidup di muka bumi ini. Ya. Waktu sebentar lagi akan dijemput oleh malaikat maut agar kita senantiasa bersiap-siap dalam menghadapi kematian kita. Mudah-mudahan tidak ada waktu yang tersia-sia menjelang Ramadan datang sampai Ramadan selesai. Jangan seperti yang sudah-sudah, Pak. Ya, Ramadannya awalnya ramai, ya, di tengahnya lah mulai, di ujungnya mulai mengerucut di mana-mana, ya. Kita berusaha, bapak-bapak yang dirahmati Allah, cobalah kita berusaha mengurangi, bukan tak boleh ya, mengurangi buka HP hal-hal yang tak perlu, ya. Apalagi buka TV hal-hal yang tidak perlu. Kadang tengah nonton TV berjam-jam, giliran buka Al-Quran mulai nguap-nguap. Mulai nguap. Mari kita berusaha. Yang mana ulama-ulama terdahulu mereka bahkan berusaha di bulan Sya'ban ini, ya, membuka Al-Quran, mempelajari, mendalami Al-Quran. Bahkan mereka di bulan Ramadan ada yang sampai 30 kali khatam Quran. Tak kejar lagi kita. Kita banyak alasan kan, banyak gawe, kecil orang Palembang tu. Gawe banyak. Tapi giliran suruh buka Quran sehalaman bae lah saro bacanya. Tapi untuk ngota-ngota ngomong kadang tak tentu karuan judulnya, berjam-jam, banyak waktu yang tersedia. Untuk itu mari Bapak Ibu, di akhir-akhir bulan Sya'ban ini menyambut Ramadan, mari kita usaha membuka kembali Al-Quran kita. Semoga kita mantapkan program kita. Di bulan Ramadan harus tamat, harus khatam Al-Quran. Kalau tidak bisa 6 kali, Pak, sekali jadilah. Jadi ada peningkatan. Tidak nian, ya, tidak nian. Itu mari kita berusaha mencontoh itu, contohlah orang-orang yang terbaik di masa lalu. Dia bisa menghatamkan Al-Quran, kenapa kita tidak bisa? Untuk itu mari kita mengurangi aktivitas dunia kita di saat-saat datangnya waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susahnya kita bertambah hari Ramadan, semakin kita lalai. Telah sibuk nak nyiapkan lebaran. Kalau uang menggaleh, uang rami di pasar, asalnya kan malam lah capek. Untuk itu mari kita kurangi aktivitas kita. Apalagi yang lah bau umur 50 ke pucuk, ayolah ya lebih fokus
mengurangi aktivitas dunianya, mari kita tambah ya gaungnya, fokus kita untuk akhirat kita. Mana tahu di tahun ini, di bulan ini kita berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan bagi kita lagi Pak Daniel, aku ladem, aku siapkan galau, aku kumpulkan galau modal untuk berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pagi hari ini sebagai pencerahan bagi kita, mari kita isi masjid-masjid. Kapan perlu Bapak Ibu, setengah jam, 1 jam sebelum waktu masuk kita sudah ada, berarti itu sudah menyiapkan. Tapi kalau solat terus, jika ente masih juga masbuk terus solat latar akhir terus, terlambat terus, nah ini ada apa? Kenapa? Nah, mari kita berusaha, karena kita tidak tahu ya apa akan bertemu dengan Ramadan ini, Allahu a'lam bishawab. Tapi kita berharap semoga dipertemukan dengan Ramadan, dapat mengisi segala sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa tersia-siakan waktu walaupun seketika sejenak. Tapi kalau urusan apa namanya Pak Daniel, kita bagawe istirahat itu wajar-wajar saja. Bahkan orang-orang dulu itu mengatakan, kapan kamu tidurnya? Hanya antara maghrib dengan isya. Maka dia sempat khatam Quran itu sampai 10-20 kali dalam sebulan itu. Ya, makan Quran baik. Artinya mereka memang betul-betul mempersiapkan diri. Nah kita kalau tadi tidak bisa 2 kali 4 kali khatam, sekali kita usahakan. Kalau bisa Pak lebih, jangan sampai menurun dari tahun kemarin. Harus naik, ya harus naik. Bukan hanya harga-harga baik naik, ya harga urusan dunia naik. Ibadah juga kita harus kita naikkan, harus lebih dari tahun-tahun yang sudah. Jadi harus imbang, harus balance juga, itu harus imbang. Kalau hanya kebutuhan dunia kita mau kocar-kacir memikirkan yang lainnya, naik kalau harga barang, tetapi kita juga berusaha bagaimana menaikkan ibadah-ibadah kita yang selama ini kita lalaikan. Ini saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan sebagai pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan mari kita sambut dengan Ramadan ini dengan gembira, dan tidak boleh dan jangan melakukan hal-hal yang dilewat batas, yang tidak diajarkan oleh syariat dalam agama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.